Siapkan mata dan telinga, karena di sini semua akan kuceritakan. Bus Pahala Kencana masuk hutan. Kok bisa? Pada tahun 2012, bus Pahala Kencana yang hilang dan masuk ke hutan. Padahal tidak ada akses untuk ke hutan, mesin waktu, ataukah perbuatan makhluk gaib. Hutan Blora, kawasan hutan yang banyak memiliki cerita. Bukan hanya karena lebat dan tuanya pepohonan, tapi karena bisikan-bisikan yang katanya hanya terdengar oleh mereka yang tak sengaja melangkah terlalu jauh. Konon, ada bagian dari hutan ini yang tidak terpetakan, tidak tampak dari udara, tidak bisa ditemukan 2 kali, bahkan oleh orang yang pernah masuk ke dalamnya. Warga menyebutnya alas sowan, tempat yang tidak boleh disebut saat malam tiba, karena dipercaya bisa memanggil perhatian yang tak diinginkan. Suasana di dalam hutan itu selalu lembab, bahkan saat musim kemarau. Kabut tipis sering muncul tiba-tiba, meski matahari sedang terik. Pepohonan tumbuh rapat, menutup langit, membuat waktu terasa beku di bawahnya. Banyak kisah tentang suara gamelan yang terdengar samar di antara rimbunnya dedaunan. Padahal tidak ada satupun alat musik di dalam hutan. Beberapa orang mengaku melihat jalur setapak yang indah dan terang, seolah memandu, namun membawa mereka semakin dalam, semakin jauh dari jalan keluar. Beberapa warga desa sekitar percaya bahwa hutan ini adalah perbatasan dunia, bukan antara provinsi, tapi antara yang hidup dan yang tak terlihat. Di dalamnya, waktu bisa berjalan berbeda, bahkan terhenti. Mereka bilang, jika kamu mendengar suara tawa anak kecil saat berada di sana, jangan menoleh. Dan jika kamu mencium bau bunga melati yang sangat kuat, segera balik arah, karena itu tanda bahwa kamu tidak sendirian. Hutan Blora bukan tempat yang dilupakan, tapi tempat yang sengaja dihindari. Karena kadang yang hilang di sana bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Dan yang paling mencengangkan adalah cerita bus Pahala Kencana masuk hutan Blora. Siang itu udara terasa sangat panas. Bus Pahala Kencana nomor 795 jurusan Jakarta Madura mulai melaju meninggalkan ibu kota. Tak disangka, kemacetan khas Jakarta seperti ikut menempel kemanapun bus ini bergerak. Demi membunuh waktu, para penumpang memilih untuk tidur di dalam bus. Perjalanan masih panjang. Jakarta ke Madura bukan jarak yang dekat. Begitu keluar dari Jakarta, jalanan mulai lengang. Sang sopir menghela napas lega dan mengemudi dengan tenang. Tak ada yang aneh, namun perlahan dia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Tangannya terasa kaku saat memegang kemudi, setirnya terasa berat. Memasuki wilayah Blora, malam mulai datang. Cahaya bulan perlahan muncul, menggantikan panas siang yang menyengat. Sebagian penumpang bercengkerama, sebagian lagi tertidur pulas di kursi masing-masing. Tiba-tiba, kemacetan kembali menghadang. Sang sopir hanya bisa menghela napas panjang, sudah biasa. Di tengah keheningan itu, sang kernet berkata, "Lewat Jaken wae, Mas, ramacet." Sopir pun setuju. Mereka pun mengambil jalur alternatif, Jaken. Jalan ini memang sepi, tapi melewati di pinggiran hutan. Para penumpang tetap terlelap, tidak menyadari perubahan suasana. Bulan semakin tinggi, menandakan malam semakin larut. Bus terus melaju di jalan sempit yang jarang dilalui orang. Walau agak jauh, setidaknya mereka terhindar dari kemacetan. Tapi saat malam mencapai puncaknya, sang sopir mulai gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Tak hanya dia, Juminten, penumpang yang konon punya kemampuan melihat makhluk halus, juga merasa ada yang aneh. "Seperti bulan sedang menatapku," bisiknya pelan. Tiba-tiba, bruk! Suara keras mengagetkan semua orang. Sopir dan kernet terbelalak. Bus mereka kini berada di tengah hutan belantara. Satu persatu penumpang terbangun. Mereka kebingungan. Bagaimana bisa bus mereka sekarang berada di tengah hutan yang tak dikenal? Malam semakin pekat.
Udara dingin mulai menusuk kulit. Tidak ada jalan aspal, tidak ada jejak manusia, hanya pepohonan rapat dan tanah lembab. Jam menunjukkan tengah malam. Bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tidak ada jalan yang bisa dilalui. Para penumpang mulai turun, masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin bus sebesar ini bisa masuk ke tengah hutan tanpa lecet sedikit pun? Akhirnya, dua penumpang, Parno dan Paiman, memutuskan mencari pertolongan. Ponsel tidak bisa digunakan. Mereka menyusuri hutan hanya bermodal insting dan harapan. Waktu berlalu. Fajar mulai menyingsing. Mereka melihat jalan setapak, pertanda peradaban. Di ujung jalan itu, mereka menemukan desa. Dengan napas terengah, mereka meminta bantuan warga. Warga desa pun membantu mengevakuasi bus dari hutan. Tapi pertanyaan itu masih menggantung hingga kini. Bagaimana bisa bus sebesar itu masuk ke hutan tanpa goresan sedikit pun? Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi kejadian ini benar-benar terjadi, kawan. Bahkan kisahnya sempat dimuat di berbagai surat kabar. Gimana? Suka dengan video ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita menegangkan lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Ku Ceritakan.